Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu konflik terbesar yang terjadi selama Perang Dingin, yaitu Perang Korea. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang Perang Vietnam ya, itu salah satu perang proksi akibat dari Perang Dingin antara Amerika dan juga Uni Soviet. Nah, kali ini kita akan bahas Perang Korea ya. Ini juga akibat dari Perang Dingin antara Amerika dan juga Uni Soviet. Oke, kita akan bahas dari awal mula kenapa Korea bisa terbagi dua sampai ke dampak besar yang masih terasa sampai hari ini. Jadi siap-siap, karena ceritanya lumayan panjang, tapi tenang aja, aku akan coba menjelaskan dengan cara yang santai dan juga mungkin sesimpel mungkin ya, supaya lebih mudah dipahami, biar kalian gak bosen juga, oke? Let's go! Nah, pertama-tama kita harus mundur jauh ke Perang Dunia Kedua dulu. Jadi sebelum perang itu selesai, Korea adalah sebuah negara yang dijajah oleh Jepang sejak tahun 1910. Nah, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Jepang harus menyerahkan wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Korea. Masalahnya adalah setelah Jepang keluar, Korea nggak langsung bisa berdiri sendiri karena ada dua kekuatan besar yang langsung terlibat, yaitu Uni Soviet di utara dan Amerika Serikat di selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat membagi Korea di sepanjang garis paralel ke-38. Ini adalah garis imajiner yang memotong Korea secara horizontal di tengah-tengah. Pembagian ini awalnya bersifat sementara dan hanya untuk menjaga perdamaian di wilayah itu. Uni Soviet mengambil bagian utara, sementara Amerika mengambil bagian selatan. Ya bayangin aja ya, kamu lagi nonton pertandingan sepak bola, terus wasitnya bilang, setengah lapangan buat Uni Soviet, setengah lagi buat Amerika. Ya sederhananya gitu ya, dibagi dua gitu. Namun pembagian ini nggak cuma soal pengawasan militer, tapi juga soal ideologi. Di utara, Uni Soviet membantu membangun rezim komunis di bawah pimpinan Kim Il-sung, seorang pejuang komunis yang pernah melawan Jepang. Dan di selatan, Amerika Serikat mendukung pembentukan pemerintahan demokratis di bawah Syngman Rhee, jadi seorang pemimpin yang pro-barat. Nah, dari sinilah mulai muncul dua Korea yang sangat berbeda, Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang demokratis. Awalnya, kedua belah pihak sebenarnya ingin menyatukan Korea kembali, tapi dengan cara mereka masing-masing. Kim Il-sung di utara ingin menyatukan Korea di bawah komunisme, sementara Syngman Rhee di selatan tentu ingin menyatukan Korea di bawah demokrasi. Nah, disinilah mulai muncul ketegangan yang pada akhirnya memicu perang. Ya kayak dua orang yang sama-sama pengen bikin satu tim sepak bola, tapi yang satu maunya main pakai strategi bertahan, yang satu lagi pengennya main menyerang total. Akhirnya ya jadi ribut sendiri deh. Konflik ini mulai memanas pada 25 Juni 1950 ketika Korea Utara tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran ke Korea Selatan. Serangan ini benar-benar kayak serangan kejutan. Pagi-pagi ribuan tentara Korea Utara menerobos garis paralel ke-38 dan menyerang Seoul ya, ibu kota Korea Selatan. Nah, Korea Selatan kaget banget dong karena mereka belum siap untuk menghadapi serangan sebesar ini. Saat itu pasukan Korea Selatan masih lemah dan tidak punya cukup persenjataan. Dalam waktu kurang dari seminggu, pasukan Korea Utara berhasil merebut Seoul dan mendorong pasukan Korea Selatan mundur terus ke arah selatan. Nah, ini adalah titik di mana dunia internasional mulai khawatir. Amerika Serikat langsung bergerak cepat dan meminta dukungan dari PBB untuk melakukan intervensi militer demi membantu Korea Selatan. Dan akhirnya PBB setuju dan Amerika Serikat mengirimkan pasukan untuk memerangi Korea Utara. Inilah yang bikin perang Korea bukan cuma konflik lokal antara dua negara kecil, tapi udah jadi perang besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan global. Kayak kamu lagi main catur, terus tiba-tiba tetangga sebelah datang dan bilang, gue bantuin lo ya, yang penting lo menang pokoknya, gitu. Tiba-tiba Amerika ikut gitu. Jadi Amerika Serikat nggak datang sendirian ya guys. Ada lebih dari 20 negara yang bergabung dalam koalisi PBB buat membantu Korea Selatan. Salah satu pemimpin militer paling terkenal dalam perang ini adalah Jenderal Douglas MacArthur, seorang jenderal Amerika yang sebelumnya udah terkenal banget karena keberhasilannya di Perang Dunia Kedua. Nah, MacArthur ini punya peran besar dalam menyelamatkan Korea Selatan. Pasukan PBB di bawah komando MacArthur gak langsung maju ke pertempuran frontal. Mereka merencanakan strategi besar untuk melakukan serangan balik. Nah, pada September 1950, mereka melancarkan serangan Incheon, salah satu operasi amfibi yang paling sukses dalam sejarah militer.
Serangan ini dilakukan di pelabuhan Incheon yang terletak dekat dengan Seoul. Ini adalah serangan yang sangat berisiko karena kondisi geografis di Incheon yang nggak mudah. Ada pasang surut laut yang ekstrim dan medan yang sulit. Tetapi MacArthur percaya bahwa serangan ini akan mengejutkan pasukan Korea Utara dan ternyata dia benar. Pasukan PBB berhasil mendarat dengan sukses dan langsung mengepung pasukan Korea Utara. Dalam waktu singkat, mereka merebut kembali Seoul dan mendorong pasukan Korea Utara mundur ke arah utara. Serangan Incheon ini mengubah jalannya perang, karena setelah itu pasukan Korea Utara mulai terdesak dan pasukan PBB terus maju sampai hampir mencapai perbatasan Cina. Ini kayak nonton pertandingan sepak bola, di mana tim yang tadinya kalah 3-0, tiba-tiba comeback dan menang 5-3. Jadi serangan baliknya ini benar-benar spektakuler ya. Ketika pasukan PBB dan Korea Selatan hampir mencapai Sungai Yalu yang merupakan perbatasan antara Korea Utara dan Cina, tiba-tiba muncul ancaman baru. Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong khawatir kalau pasukan Amerika bakal menyerang mereka. Jadi mereka memutuskan buat intervensi dan mengirim ratusan ribu pasukan untuk membantu Korea Utara. Pada akhir Oktober 1950, pasukan Cina masuk ke medan perang dengan kekuatan besar. Serangan mereka mengejutkan pasukan PBB dan pertempuran besar-besaran pun terjadi. Pasukan PBB yang tadinya udah hampir menang, tiba-tiba dipaksa mundur jauh ke selatan. Pertempuran yang paling terkenal pada fase ini adalah pertempuran Bendungan Chosin. Dalam kondisi musim dingin yang ekstrim, pasukan PBB terutama marinir Amerika dikepung oleh pasukan Cina dan suhu saat itu bisa mencapai minus 30 derajat Celcius guys. Wah, gak kebayang ya betapa beratnya medan pertempuran saat itu. Kayak kamu lagi liburan di pegunungan terus tiba-tiba diserang tentara dari segala arah, udah dingin, lapar, terus dikepung pula. Ini kayak bener-bener mimpi buruk ya. Meskipun begitu, pasukan marinir Amerika berhasil bertahan dan melakukan mundur teratur ke selatan. Mereka menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi pasukan yang jauh lebih besar dan kondisi yang sangat sulit. Setelah pertempuran sengit dengan pasukan Cina, perang ini memasuki fase kebuntuan. Garis depan stabil di sekitar garis paralel ke-38 dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran posisi yang berlangsung selama 2 tahun. Jadi meski ada beberapa pertempuran besar seperti pertempuran Heartbreak Ridge dan pertempuran Pork Chop Hill, nggak ada perubahan signifikan dalam garis pertempuran. Pada titik ini, perang udah jadi perang gesekan ya, di mana kedua belah pihak lebih fokus untuk bertahan daripada menyerang. Meskipun begitu, pertempuran tetap berlangsung setiap hari dan korban terus berjatuhan. Selama perang di garis depan berlangsung tanpa henti, di balik layarnya, upaya untuk mencapai perdamaian juga mulai digalakkan. Pada pertengahan tahun 1951, setelah serangkaian pertempuran brutal yang tidak menghasilkan perubahan signifikan di medan perang, kedua belah pihak mulai berpikir bahwa perang ini nggak bakal ada ujungnya jika terus dilanjutkan. Bayangin aja, mereka sudah berperang selama 2 tahun dan garis pertempuran nggak berubah jauh dari awal. Jadi negosiasi gencatan senjata pun dimulai. Tapi yang namanya negosiasi antar negara besar tentu aja nggak bisa selesai dengan cepat. Banyak banget hal yang diperdebatkan, dari soal batas wilayah, pertukaran tahanan perang, hingga pengakuan resmi terhadap wilayah masing-masing. Salah satu hal yang paling kontroversial adalah soal repatriasi tahanan perang. Jadi banyak tahanan perang dari Korea Utara dan Cina yang nggak mau kembali ke negara asalnya, dan ini bikin negosiasi makin rumit. Jadi ini bisa dibilang kayak lagi tawar-menawar harga waktu mau beli sesuatu di pasar ya. Tapi pasarnya ini level negara guys. Negosiasi yang harusnya bisa cepat jadi molor berbulan-bulan. Selama negosiasi berlangsung, pertempuran di lapangan terus berjalan. Meskipun intensitasnya mulai berkurang, pasukan di kedua belah pihak mulai fokus mempertahankan posisi masing-masing di sekitar paralel ke-38. Dan sambil menunggu hasil negosiasi, mereka bertempur dalam kondisi yang sangat sulit, terutama selama musim dingin Korea yang terkenal ekstrim. Yalah, kayak lagi di tengah negosiasi terus tiba-tiba ada tentara yang teriak, jangan serang dulu, kita lagi negosiasi nih. Tapi sayangnya gak semudah itu ya. Akhirnya setelah 2 tahun penuh negosiasi, pada 27 Juli 1953, perjanjian gencatan senjata ditandatangani. Tetapi gencatan senjata ini bukan berarti perang secara resmi berakhir ya. Ini cuma perjanjian untuk menghentikan pertempuran, bukan perjanjian damai. Artinya secara teknis Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam kondisi perang bahkan sampai hari ini, meskipun nggak ada pertempuran secara langsung.
Perjanjian ini juga membentuk DMZ atau zona demilitarisasi, yaitu sebuah wilayah selebar 4 km yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, DMZ ini sekarang jadi salah satu perbatasan paling dijaga ketat di dunia, dengan pasukan dari kedua belah pihak yang selalu siaga. Jadi kalau kalian mau liburan ke Korea, bisa mampir ke DMZ ini ya, tapi jangan coba-coba lari ke seberang ya, karena bakal langsung disambut pasukan bersenjata. Selain itu, dampak dari perang ini nggak hanya terbatas di Korea saja. Di Amerika Serikat, perang Korea sering disebut sebagai perang yang terlupakan karena tidak sebesar Perang Dunia Kedua, tapi sebenarnya dampaknya sangat signifikan. Amerika menghabiskan miliaran dolar untuk mendukung Korea Selatan, dan puluhan ribu tentara Amerika juga gugur dalam perang ini. Di sisi lain, Korea Utara tetap menjadi negara yang sangat tertutup dan diktator di bawah dinasti Kim ya. Sementara Korea Selatan berkembang pesat dan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. DMZ yang memisahkan kedua Korea masih ada sampai sekarang, dan kedua negara ini secara teknis masih dalam kondisi perang. Perang Korea nggak cuma berdampak pada dua negara ini, tapi juga berdampak besar pada politik global. Konflik ini adalah salah satu titik di mana perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet benar-benar terasa. Amerika Serikat mendukung Korea Selatan dengan kekuatan penuh, sementara Uni Soviet dan Cina mendukung Korea Utara. Ini juga jadi bukti nyata bahwa perang dingin bukan cuma soal perang ideologi, tapi juga perang langsung melalui negara-negara perantara seperti Korea. Istilahnya kemarin sudah pernah kita bahas, yaitu perang proksi ya, di mana dua kekuatan besar bertarung tapi nggak secara langsung, melainkan lewat negara lain, dan ini jadi pola umum yang kita lihat berulang kali selama perang dingin, seperti yang terjadi di Vietnam dan juga di Afghanistan. Selain itu, perang Korea juga memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan NATO dan negara-negara sekutunya, karena mereka melihat bahwa komunisme benar-benar jadi ancaman global. Amerika mulai memperkuat posisi militernya di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Asia. Ini jadi awal dari kebijakan penahanan atau containment terhadap ekspansi komunis. Kayak kamu pasang alarm di setiap sudut rumah buat mastiin gak ada yang nyolong masuk ya. Jadi perang ini juga menandai keterlibatan besar pertama dari PBB dalam konflik internasional. Meski peran PBB dalam perang Korea sering dianggap simbolis, kenyataannya ini adalah salah satu upaya pertama mereka untuk menciptakan koalisi internasional yang bertindak demi perdamaian global. Hingga hari ini, perang ini masih meninggalkan luka yang belum sembuh, terutama bagi rakyat Korea. Korea Selatan terus berkembang menjadi negara demokratis yang maju, sementara Korea Utara tetap menjadi salah satu negara paling tertutup dan juga represif di dunia. Meskipun sudah beberapa kali ada upaya untuk memperbaiki hubungan antar kedua negara, seperti dalam pertemuan puncak antar pemimpin Korea pada tahun 2000, 2007, dan juga 2018, perdamaian yang sejatinya masih belum tercapai. Di Korea Utara, Kim Jong-un, cucu dari Kim Il-sung, masih memerintah dengan tangan besi, dan program senjata nuklir mereka terus menjadi ancaman bagi perdamaian regional dan global. Di sisi lain, Korea Selatan semakin kuat secara ekonomi dan juga politik, bahkan jadi kekuatan soft power dengan K-pop dan K-drama yang mendunia. Jadi kalau kamu nonton Squid Game, ingat aja, itu semua berasal dari Korea Selatan yang dulu pernah mengalami perang yang besar. Perang ini juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi orang-orang yang tinggal di kedua negara. Banyak keluarga yang terpisah selama lebih dari 70 tahun akibat perang ini, dan mereka masih belum bisa bertemu sampai sekarang. Wah, menyedihkan juga ya, dari persaudaraan Korea Utara, Korea Selatan yang sama-sama satu ras, satu suku, ya pasti mereka ada hubungan saudara yang sangat amat dekat tapi harus terpisahkan ya. Dan itu tadi cerita panjang tentang perang Korea, perang yang mengubah wajah dunia dan masih punya dampak besar sampai hari ini. Dan aku harap kalian bisa lebih paham sejarahnya dengan penjelasan yang santai kayak gini. Kalau masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk komen di bawah. Mungkin di video berikutnya kita bahas konflik-konflik yang lain, bisa komen aja. Dan thank you sudah dengerin, bye-bye.